Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Bapak atau Ibu yang saya hormati, saya Jessis Kapriskasari, NPM 10121246 dari kelas B karyawan, merasa senang dan terhormat bisa hadir di hadapan Bapak atau Ibu sekalian. Dalam 30 menit ke depan saya akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi. Tujuan dari materi ini adalah agar setiap perusahaan dapat mengetahui haknya dari perusahaannya, yaitu berupa balas jasa atau kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai materi kompensasi. Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan atau perusahaan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang dibayar perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan laba dan kontinuitas perusahaan terjamin. Dan di sini juga ada pentingnya kompensasi. Tenaga kerja dapat digolongkan atas pengusaha dan karyawan atau manajer dan buruh. Pengusaha adalah setiap tenaga kerja yang memperoleh pendapatannya berupa laba atau profit atau dividen dari modal yang diinvestasikannya. Dan di sini ada karyawan. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya, fisik dan pikiran kepada suatu perusahaan dari memperoleh balas jasa, semua dengan peraturan atau perjanjian. Menurut Dr. Andes Malayu, Sarjana Pendidikan Hasibuan, kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi langsung atau direct compensation berupa gaji, upah, dan upah insentif. Dan ada yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung atau indirect compensation atau employee revenue suatu kesejahteraan karyawan. Dan di sini juga ada pentingnya kompensasi. Nah, besarnya kompensasi mencerminkan status pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama keluarga. Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar, berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak. Dengan demikian, kepuasan kerja juga semakin baik. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan, sehingga seorang penjual tenaga atau fisik dan pikiran. Dan di sini ada pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah atau masyarakat. Di sini juga ada alasan orang mau bekerja menurut Peterson dan Pullman karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada the desire to live, artinya keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang. Dan yang kedua, di sini ada the desire for possession, artinya keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua. Dan ini sebab manusia ingin bekerja. Dan yang ketiga ada the desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan untuk mendorong seseorang untuk bekerja. Dan yang keempat, di sini ada desire the responsion, artinya keinginan akan pengakuan. Dan di sini ada juga tujuan dari kompensasi. Yang pertama yaitu ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama yaitu karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan yang kedua, pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dan yang kedua, di sini ada kepuasan kerja. Karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status, dan
logistik egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Dan yang ketiga di sini ada pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualifying untuk perusahaan akan lebih baik juga ya. Dan di sini juga ada yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Dan yang kelima yaitu ada stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Dan yang keenam yaitu disiplin. Pasti ya, setiap perusahaan itu ingin memiliki karyawan yang sangat disiplin. Disiplin di sini ada dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan akan semakin baik. Dan di sini ada asas kompensasi. Asas kompensasi ini terbagi dua, ada asas adil dan asas layak dan wajar. Di sini saya akan menjelaskan dulu asas adil itu apa. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Dan di sini juga ada asas dan layak. Asas wajar dan layak. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem kompensasi. Di sistem kompensasi ini ada sistem waktu. Sistem waktu yaitu dalam sistem waktu besarnya kompensasi atau gaji upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau per bulan. Jadi dihitungnya itu dari waktunya ya. Kalau dari sistem waktunya. Dan di sini juga ada sistem hasil atau output. Dalam sistem hasil atau output, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Dan di sini juga ada sistem borongan. Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dan di sini juga ada metode kompensasi. Metode kompensasi ini terbagi dua, ada metode tunggal dan metode jamak. Yang disebut dengan metode tunggal, suatu metode yang penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Dan di sini juga ada metode jamak, suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Nah, setiap kompensasi juga memiliki kebijaksanaan. Di sini ada kebijaksanaan kompensasi. Kebijaksanaan kompensasi baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal, sehingga dapat membantu terwujudnya sasaran perusahaannya. Dan di sini ada waktu pembayaran kompensasi. Pasti setiap karyawan ingin mendapatkan kompensasi pada tepat waktunya ya. Artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya. Jangan sampai terjadi penundaan supaya kepercayaan karyawan terhadap bonifiditas perusahaan semakin besar. Ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Sebaliknya, jika pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya, akan mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan turnover karyawan semakin besar. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, yaitu ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga,
serikat buruh atau organisasi karyawan. Dan yang keempat, ada produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, ada biaya hidup atau cost of living. Dan yang ketujuh, ada posisi jabatan karyawan. Dan yang kedelapan, ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Dan yang sembilan di sini ada kondisi perekonomian nasional. Dan yang 10 ada jenis dan sifat pekerjaannya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori upah insentif. Upah insentif yaitu ada pitch rates, upah per potong proporsional. Yang dimaksud dengan upah per potong dibayar berdasarkan produktivitas pekerja dikalikan tarif upah per potong yang didapat dari penyelidikan waktu untuk menentukan waktu yang standar. Dan yang kedua ada upah per potong Taylor. Upah per potong Taylor digunakan dengan cara mengatur tarif yang berbeda untuk karyawan yang produktivitasnya tinggi dengan yang produktivitasnya rendah. Dan di sini ada upah per potong kelompok. Cara menentukan upah per potong kelompok adalah dengan menentukan standar kelompok mereka yang berada di atas standar kelompoknya akan dibayar sebanyak unit yang dihasilkan dikalikan dengan tarif. Sedangkan yang berada di bawah standar akan dibayar sebesar jam kerja dikalikan dengan tarif per jamnya. Dan di sini juga ada times bonus. Times bonus ini terbagi menjadi dua, yaitu premi berdasarkan waktu yang dihemat meliputi Halsey Plan dan 100% time premium plan. Dan di sini juga ada 100% time premium plan. Dan ada Halsey Plan ya. Halsey Plan ini ya, pada Halsey Plan presentasi premi yang diberikan adalah 50% dari waktu yang dihemat dengan anggapan bahwa tidak ada standar kerja yang akurat sekali. Dan yang kedua ini ada 100% time premium plan. Pada 100% time premium plan, presentasi premi yang diberikan adalah 75%. Di sini ada yang kedua, premi berdasarkan waktu pengerjaan meliputi row and plan dan immersion plan. Row and plan premi yang didapat adalah dari selisih antara hasil standar dengan aktual dibagi dengan hasil aktual dikalikan jam kerja dan upah. Dan di sini juga ada Emerson Plan. Pada cara ini, perusahaan membuat lebih indeks efisiensi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, di sini juga ada upah insentif kombinasi menurut Dr. Andes Haji Malayu, Sarjana Pendidikan Hasibuan. Upah insentif adalah kombinasi antara waktu yang dihemat dan aktivitas kerja. Misalnya, karyawan A dan B adalah dosen. Dosen A selain itu mengajar, aktivitasnya yang lain adalah menulis buku, mengadakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain. Karena aktivitasnya yang banyak, ia dapat mengumpulkan KUM yang ditentukan dalam jangka 2 tahun. Dengan demikian, ia dapat memperjuangkan akreditasinya ke golongan dan pangkatnya yang lebih tinggi. Sedangkan dosen B dalam jangka waktu 2 tahun, aktivitasnya menulis buku, penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lain kurang sehingga ia dapat memperjuangkan akreditas golongannya. Nah, di sini juga ada konsep kompensasi ya. Konsep kompensasinya ada prinsip, ada variabel yang terbagi direct dan indirect. Ada dasar peraturan pemerintah internal dan eksternal, konsistensi, dan juga ada kendala, dan kendala itu terbagi menjadi dua, internal perusahaan, eksternal perusahaan. Yang kompensasi ini berupa uang
atau barang, dan serta pengertian dari kompensasi itu. Jadi di sini juga ada kesimpulannya. Dapat saya simpulkan bahwa kompensasi merupakan suatu imbalan berupa uang atau jasa untuk setiap karyawan sebagai ikut ikat kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dengan baik. Oleh karena itu, kompensasi itu perlu diterapkan pada beberapa perusahaan sebagai bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Di sini juga ada menurut Taylor Yoder, PhD, mengemukakan the payment made to all four teams for the participation, yang artinya balas jasa membuat anggota tim kerja dapat bekerja sama dan berprestasi. Nah, sekian apa yang saya jelaskan mengenai kompensasi. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.